Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, kau berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Udah begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Ya teman-teman, itu tadi pernyataan dari Bambang Pacul yang siap dievaluasi oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Dan Bambang Pacul juga legorilo ya kalau memang dinyatakan tidak berguna bagi PDIP karena kekalahan pilkada di Jawa Tengah, khususnya pilkada Gubernur Jawa Tengah kemarin. Memang kita ketahui bahwa PDIP, calon PDIP itu kalah dari paslon nomor 2. Dan di Jawa Tengah itu komandan perang, komandan pemenangan itu adalah Bambang Pacul. Nah, sekarang apakah benar nanti Megawati itu akan mengevaluasi Bambang Pacul atau memecat? Ya, saya kira Megawati tidak akan segegabah itu karena bagaimanapun juga Bambang Pacul itu adalah aset dari PDIP. Bambang Pacul adalah kader militan PDIP. Dan Bambang Pacul itu sudah dikenal luas di kalangan masyarakat, dan ketika ke pilkada kemarin Bambang Pacul itu mengungkapkan bahwa Jokowi itu orang baik ya, jangan disakiti. Approval ratingnya itu sangat tinggi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Maka apabila ada yang menyerang Jokowi itu sama saja ya kasarannya itu bunuh diri. Nah, kalau sampai Megawati berani mengevaluasi Bambang Pacul dan Bambang Pacul mungkin mau tetap di PDIP, ini akan menunjukkan bahwa terjadi pertempuran internal PDIP. Kalau sampai PDIP itu berani mengevaluasi Bambang Pacul, masyarakat akan menilai bahwa PDIP diambang kehancuran. Karena PDIP adalah kader terbaik dari PDIP. Salah satu kader terbaik dari PDIP. Di mana di saat pilkada kemarin, Bambang Pacul tidak pernah menghujat lawan politiknya, khususnya Bapak Jokowi. Karena tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah orang baik, maka Bambang Pacul tidak berani menyinggol tentang Pak Jokowi. Karena kalau berani menyenggol Jokowi, itu sama saja gol bunuh diri. Nah, apabila PDIP itu mengevaluasi Bambang Pacul, yaitu adalah langkah kemunduran dari PDIP yang akan mengakibatkan PDIP menuju ambang kehancuran. Dan banyak partai yang sudah siap menerima Bambang Pacul apabila Bambang Pacul itu keluar dari PDIP. Feli, itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius. Karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak. Ya, ini saya menemukan video satu lagi yang ya lucu lah. Hasto menemui mantan kekasih Kaisang. Pasti seluruh rakyat Indonesia sudah menebak kemana arah dari pertemuan Hasto dengan mantan kekasih Kaisang. Ini adalah bagian dari strategi untuk menyerang keluarga Jokowi. Ya, kemarin Hasto sudah mengatakan bahwa kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E itu adalah
karena perintah Pak Jokowi, itu kata Hasto, tapi ya kita tidak bisa menjadi patokan karena itu hanya pengakuan sepihak. Dan saya yakin kalau disuruh menyodorkan bukti-bukti yang valid, saya kira Hasto akan kesulitan ya. Kecuali kalau di situ ada rekaman CCTV atau rekaman yang lain, ya kita nggak tahu. Nah, nanti kita lihat saja. Nanti pasti Hasto akan memberikan statement-statement yang intinya itu akan menyerang keluarga Jokowi. Ya, sebetulnya kekasih Kaisang itu mungkin ya tidak tertarik di dunia politik karena memang ditarik-tarik ya akhirnya mau memakai jaket PDIP. Ya, ya kalau sudah memakai jaket PDIP berarti mantan kekasih Kaisang itu menjadi bagian dari PDIP. Nah, ini Hasto pasti punya maksud tertentu karena ingin menyerang keluarga Jokowi. Nah, dia akan mengorek-orek tentang Kaisang ya. Tadi disebutkan tentang gratifikasi dan lain-lain. Ya, nanti kita tunggu aja apa pernyataan Hasto. Tapi ini semua skenario itu sudah dibaca, sudah bisa dibaca. Bahkan rakyat Indonesia sudah tahu, wah ini Hasto ini pasti akan neko-neko lagi ini, mau berulah lagi. Karena apa? Karena kelakuan Hasto yang kemarin itu tidak mempan, ya, tidak mempan. Akhirnya dia akan membuat skenario baru lagi dengan menemui kekasih Kaisang. Nanti kita lihat bagaimana pernyataan dari Hasto. Pertemuan antara Hasto dengan kekasih Kaisang itu sebetulnya menunjukkan bahwa Hasto itu dalam posisi panik. Ya, karena sebetulnya kasus hukum yang akan menerkam Hasto itu cukup banyak. Ya, nanti kita ikuti aja babak akhir dari drama Hasto ini. Apakah Hasto akan membuat pernyataan-pernyataan lagi? Pokoknya yang intinya itu menyerang keluarga Jokowi. Kita tunggu saja babak drama Hasto berikutnya. Semangat walaupun pilgub belum berhasil bisa memenangkan kembali pilgub yang di Jawa Tengah, tapi alhamdulillah 19 kabupaten kota akan bisa berhasil. Kita evaluasi internal dan kita juga evaluasi ke eksternal. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak hal yang sesuai dengan harusnya sesuai dengan aturan yang ada di lapangan, tentu saja kami meminta untuk mengumpulkan bukti-bukti, kemudian melakukan laporan ke pihak yang berwenang apakah itu Bawaslu atau ke KPU dan tim hukum yang ada di kabupaten. Ya teman-teman, itu tadi pernyataan dari Puan Maharani yang mencerminkan negarawan sejati dalam menyikapi kekalahan di pilkada. Semoga Puan Maharani bisa menjadi pencerahan bagi kader-kader PDIP yang masih saja terus menyalahkan orang lain, memproduksi berita-berita hoax yang bertujuan untuk melemahkan pihak lain. Oke teman-teman, sampai di sini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.